Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa seputar info, dan info kali ini malam ini adalah seputar kasus Subang. Kasus Subang begitu alot ya, dan baru ada pengakuan saudara Ramdhanu, terungkaplah kasus Subang semakin terbuka dan semakin terbuka. Adanya pengakuan dari yang namanya Muhammad Ramdhanu, salah satu saksi yang sekarang sudah jadi terpidana dan divonis 4 tahun penjara. Saudara Ramdhanu memberikan keterangan kepada penyidik Polda Jabar, yaitu tentang pengakuan siapa-siapa saja yang ada di TKP, termasuk adalah dirinya sendiri, yaitu saudara Ramdhanu, kemudian Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Itulah nama-nama yang disebutkan oleh Ramdhanu. Kita dengar dan lihat di proses persidangan, yaitu bagaimana Ramdhanu menceritakan adegan rekonstruksi dari mulai reka adegan 1 sampai reka adegan kurang lebih 95 atau 97 adegan. Dijelaskan oleh Ramdhanu, mulai dari Ramdhanu didatangi oleh Pak Yosep, yaitu di tempat warnet, kemudian sampai ke Pecel Lele, terjadi perbincangan di sana, dan langsung ke TKP. Ya, kurang lebih di TKP jam 21, kalau tidak salah 21.49 kalau tidak salah ya. Nah, Ramdhanu menyebutkan di sana ada Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi. Kita tahu pada saat itu adalah masih dalam keadaan COVID ya. Jadi bisa dibayangkan sepinya di jalan seperti apa ya. Dan apakah ke 97 atau 95 adegan tersebut diungkapkan oleh saudara Ramdhanu langsung, bahwa ini memang melalui beberapa proses, sehingga tidak langsung pada saat itu Ramdhanu menceritakan sekian reka adegan, melalui proses dulu. Ya, kita tahu bahwa Ramdhanu sempat menyebutkan awal-awalnya tidak langsung daripada pengeksekusian yang 97 adegan. Tapi sebuah pertanyaan, apakah saudara Ramdhanu yang menyebutkan 5 orang di sana, dan disebutkan tadi reka adegan bagaimana mereka berperan di TKP terhadap kedua korban, yaitu Ibu Tuti dan saudara Amelia atau ibu dan anak di sana. Kalau kita mengkaji ke belakang bahwa pelaku utama adalah Pak Yosep Hidayah. Pak Yosep Hidayah adalah suami dari korban dan sekaligus ayah dari korban. Kalau misalkan pasal 340 yang vonis bahwa itu adalah proses perencanaan. Nah, ini ya, perencanaan, kalau kita lihat perencanaan terhadap istri dan juga anak. Saya tidak bisa membayangkan ini semua. Tetapi sekali lagi pertanyaannya bukan di situ, pertanyaannya adalah apakah Ramdhanu hanya menyebutkan 4 orang yang disebutkan oleh Ramdhanu, yaitu Pak Yosep, Ibu Mimin, Abi, dan Arigi? Apakah ada yang lain selain 4 orang itu? Tapi ternyata di persidangan kita tahu hanya memang 4 yang disebutkan oleh Ramdhanu. Tapi apakah ada yang disebutkan Ramdhanu setelah pasca persidangan? Pasca persidangan, pasca vonis hakim, apakah Ramdhanu menyebutkan, apakah ada orang-orang lain
selain 4 orang yang disebutkan oleh Ramdhanu? Ini sebuah pertanyaan. Kalau memang ada disebutkan, tentu kita akan bertanya dulu waktu dan jamnya, jam berapa. Ya kalau misalkan di tanggal 18 misalkan menyebutkan, ya harus dilihat dulu jamnya. Kalau misalkan disebutkan, mohon maaf saya memang lagi di luar, saya kaget barusan ada binatang sehingga kalau misalkan disebutkan tanggal 18, ya kalau misalkan disebutkan tanggal 18, tentu akan dilihat jamnya. Apakah jamnya di jam krusial, yaitu antara jam sekitar jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Karena kalau lewat dari jam 6 pagi atau lewat jam 7 pagi, maka sudah tidak krusial lagi, walaupun memang bisa jadi petunjuk. Ya, bisa jadi petunjuk. Cuman bukan jam krusial, ya. Ya kalau sudah lewat jam 7, jam 8, jam 9, ya kan sudah banyak orang di sana. Jadi susah untuk bisa disebut dengan krusial. Di jam krusial ada di jam 12 sampai jam 6 pagi. Karena belum banyak orang ada di sana. Kalau misalkan ada orang-orang yang ada di sana dan disebutkan oleh Ramdhanu, nah ini bisa jadi petunjuk. Dan itu sangat penting. Tapi kembali lagi pertanyaannya, apakah ada orang lain selain 4 orang yang disebutkan Ramdhanu? Sebuah pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh saudara Ramdhanu. Ataukah Ramdhanu pernah mengatakan kepada penyidik? Tentu sekali lagi ini hanya penyidik yang tahu dan saudara Ramdhanu. Tapi apakah kuasa hukum dari Ramdhanu tahu? Ya saya juga tidak tahu ini. Kenapa saya bertanya begini? Ya ini kan pertanyaan sekali lagi ya. Nah, sebuah pertanyaan, apakah memang ataukah hanya 4 saja orang yang disebutkan Ramdhanu? Ya fakta persidangan memang mengatakan demikian. Ya fakta persidangan. Tapi sekali lagi ini sebuah pertanyaan. Saya dibulak-balik terus ya. Saya susah untuk bisa menyusun kata-katanya ya. Ya mudah-mudahan memang hanya itu saja yang disebutkan oleh Ramdhanu dan tidak ada orang lagi. Ya kalau misalkan ada orang lagi yang disebutkan, ya tentunya akan jadi petunjuk lagi. Dan bahan yang sangat kuat buat penyidik kalau memang ada yang disebutkan seperti itu. Memang di akhir-akhir ini, di menjelang persidangan akhir ini, ya kita mengharapkan adanya sebuah informasi yang belum tercatat di persidangan. Tentunya kita berharap seperti itu. Apa itu? Misalkan adanya pengakuan, adanya keterangan info-info yang mungkin krusial seperti itu. Ya inilah konten malam ini ya, jadi apakah Ramdhanu menyebutkan orang lain selain 4 orang tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.